Bengkulu. Kenapa? Waduh. Kalau masalah itu kita masih ini ya, masih melihat situasi dan kondisi terkini. Saya setiap orang bertanya tentang Bengkulu, saya merasa bahwa ada sesuatu yang masih mengganjal di hati. Keterbelakangan dan lambannya proses kemajuan di Bengkulu itu merupakan PR besar buat saya. Kira-kira apa yang menjadi fokus dalam membangun Bengkulu? Dalam membangun Bengkulu, kita harus fokus ke beberapa elemen ya. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita membuka isolasi Bengkulu itu dari statement daerah tertinggal. Perekonomian sendi-sendi kemasyarakatan dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas, dari rantai UMKM sampai ke rantai pelaku usaha menengah dan besar di Bengkulu. Itu harus ditingkatkan. Ada beberapa potensi yang besar di Provinsi Bengkulu seperti di pertanian, energi, pertambangan, kelautan, perikanan yang masih butuh sentuhan-sentuhan dari investasi-investasi dari luar. Mungkin Mas Bara belum tahu ya, Bengkulu itu adalah satu daerah penghasil emas. Sebagai contoh, emas di Bengkulu itu adalah emas terbaik di dunia. Kenapa saya bilang emas terbaik di dunia? Tidak mungkin negara Inggris membangun benteng terbesar nomor 2 di Asia. Gimana tuh? Itu di Provinsi Bengkulu, di kota Ada Bengkulu ya? Tepatnya di samping pantai Tepati. Ketika seorang penjajah itu membangun sebuah benteng pertahanan yang sangat besar, pasti ada yang dilindungi. Dan Bengkulu itu merupakan ikon dari dunia dengan nama Land of Gold. Tapi saat ini saya justru mendengar Bengkulu itu terkenal dengan sebutan Bengkulen Land of Rafflesia. Kenapa harus bunganya diangkat? Gitu. Bara mungkin tahu nggak kalau di Monas itu emasnya dari Bengkulu? Nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Kalau emasnya yang di Monas itu dari Bengkulu. Jadi emas yang ada di Monas itu adalah emas dari Bengkulu. Itu diambil langsung dari tanah Bengkulu, tepatnya di Lebong Kandai. Yang waktu pada saat Presiden Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia, salah satu pengusaha dari Aceh itu memberikan hadiah, yaitu berupa emas yang langsung diambil dari Bengkulu, yang sekarang terpampang besar ada di lapangan Monas itu. Oke Bang, ini kenapa sih Bang Bengkulu tidak begitu terkenal di Indonesia? Terutama saya kan dari Pulau Sumatera juga ya, sama-sama dari Pulau Sumatera, tapi kenapa sih Bang nggak begitu terkenal banget gitu di Indonesia? Ya itu tadi, karena Bengkulu itu sendiri satu daerahnya itu memang ada di wilayah barat, yang di sisi kanannya ada Sumatera Selatan, di atasnya ada Padang, ada Jambi, ada Lampung, sehingga rata-rata orang hanya mengenal Bengkulu itu adalah Palembang. Bengkulu itu adalah Sumatera Selatan. Kalau saat sebelumnya ya, ketika belum ada teknologi seperti sosial media, Facebook lah, Twitter ataupun apapun itu, akan sedikit wajar kalau orang tidak mengenal Bengkulu. Mungkin Mas Bara juga wajar kalau tidak mengenal Bengkulu. Tapi ini tantangan. Kenapa? Ketika kita sudah dihadapkan dengan teknologi 4.0 menuju 5.0 yang lebih menantang, saya selaku founder dari IGS Group yang memang fokus di digital, ketika kita membangun konsep digitalisasi dalam sebuah sistem informasi, Bengkulu seperti yang Anda tanya tadi, kenapa tidak begitu terkenal? Saya langsung jawab, Bengkulu itu tidak terkenal karena kurangnya peran serta dari masyarakat lokal di sana untuk membangun image media dari daerah itu sendiri. Sebuah perusahaan pun untuk membangun branding image-nya, dia harus menggunakan teknik-teknik branding marketing.
harusnya Bengkulu pun harus sama. Kenapa saya bilang Bengkulu harus dibangun dengan branding strategi marketing? Untuk membangun Bengkulu itu tidak bisa dengan orang Bengkulu sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan banyak orang dari luar sana, dari luar provinsi, dari luar negara. Ya kita tidak bisa bergantung dengan support system dari apa yang namanya dana APBN, dana APBD yang kita putar begitu saja hanya untuk membangun ya sifatnya fisik yang ada di Bengkulu. Kita butuh investasi, kita butuh investor, dan kita butuh orang-orang luar untuk datang visit ke Bengkulu. Kita bisa jual tempat wisatanya. Tahun 2018 awal, saya dan kawan-kawan membuat sebuah gerakan dengan istilah Pesona Bengkulu. Pesona Bengkulu itu adalah suatu trigger tagline yang kami bangun untuk memperkenalkan nama Bengkulu ke media luar. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Bara tadi, ketika kenapa sih Bengkulu itu tidak terkenal? Jawabannya itu bukan harusnya saya yang jawab, tapi masyarakat Bengkulu yang harus menjawab. Kenapa Bengkulu itu tidak terkenal? Kalau kita berpikir kreatif, kalau kita sama-sama kompak, harusnya kita membutuhkan sebuah kekompakan dan kebanggaan untuk mengatakan saya orang Bengkulu. Saya merantau ke Jakarta, saya bekerja di Jakarta, dan saya sudah banyak berkeliling ke beberapa daerah dan beberapa negara. Ketika ditanya, oh Pak Alam asli mana? Apakah saya harus malu? Saya bilang, saya asli Jakarta. Padahal saya orang Bengkulu. Saya katakan tidak. Saya adalah orang Bengkulu. Saya lahir besar di Bengkulu dan saya cinta dengan Bengkulu. Ketika orang bertanya Bengkulu itu di mana? Nah, itu kesempatan saya untuk membranding Bengkulu. Jadi kita harus ngakuin ya. Oh, tentu. Hari ini Mas Bara menanyakan kenapa Bengkulu tidak terkenal. Oke Mas Bara, dengan video ini, ayo kita sama-sama. Kita akan membuat Bengkulu ini jauh lebih terkenal. Tolong diviralkan. Bengkulu itu adalah tanah yang penuh dengan banyak legenda, banyak cerita, banyak sejarah. Mungkin Mas Bara tahu Ibu Fatmawati itu siapa? Dia tahu. Dia adalah ibu negara pertama dari presiden kita. Beliau adalah orang Bengkulu. Oh, dia asli orang Bengkulu. Iya, dia orang Bengkulu asli. Dan seharusnya teman-teman dari Bengkulu, masyarakat Bengkulu itu berbangga. Jauh sebelum masa kita ada saat ini. Pada tahun 40-an, 45-an, ketika Indonesia menjelang kemerdekaan, oh ternyata ada sosok perempuan dari Bengkulu yang muncul sebagai ibu negara. Dan Bengkulu itu makanya unik. Kenapa saya bilang unik? Mungkin kita bicara sejarah ya, dari Sabang sampai Merauke, Belanda dan Jepang itu ada di Indonesia. Satu-satunya wilayah di Nusantara ini, di Indonesia ini yang dijajah oleh Belanda, oleh Inggris, itu cuma Bengkulu. Yang tadi saya cerita, ada benteng Marlborough di sana. Benteng Marlborough itu adalah peninggalan dari Inggris jauh sebelum Belanda ada di Indonesia. Dan nama Indonesia sendiri belum ada saat itu. Dan satu lagi yang perlu kita garis bawahi. Di Pulau Sumatera itu, Bengkulu itu bukan daerah tertinggal. Justru di tahun-tahun pada saat sebelum daerah-daerah di Sumatera itu berkembang, Bengkulu sudah menjadi daerah yang berkembang. Duluan ya? Iya. Tapi kenapa sekarang tidak berkembang? Yang salah itu adalah kami sendiri orang Bengkulu. Saya tidak bicara orang Bengkulu ya, kan saya juga orang Bengkulu. Kalau saya memberikan statement bahwa orang Bengkulu itu jelek, artinya saya juga jelek. Tapi saya tidak mau mengatakan orang Bengkulu jelek. Itu PR buat saya, dan nanti saya akan coba merangkul kawan-kawan dari Bengkulu, masyarakat Bengkulu. Ya kita sama-sama kita bekerja. Kerja dan bekerja. Untuk apa? Untuk pembangunan Bengkulu yang jauh lebih baik ke depannya. Lebih maju lagi ya? Harus lebih maju. Kita butuh
perubahan, kita butuh revolusi total. Revolusi total ini adalah revolusi menyeluruh ke seluruh lini yang ada di Bengkulu. Mulai dari pendidikan, ekonomi, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan semua sektor yang ada. Iya, semua sektor yang ada. Kita harus menjadi kiblat terdepan, garda terdepan pembangunan di wilayah barat Indonesia.